Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu apakah syarat 3 garis dapat membentuk suatu segitiga dan bagaimana caranya menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Apakah semua 3 garis itu bisa membentuk suatu segitiga ataukah beberapa garis saja dengan aturan tertentu yang bisa membentuk suatu segitiga. Nah, ini aja ya. Apakah semua garis dengan panjang yang berbeda bisa membentuk suatu segitiga? Sekarang kita perhatikan dulu 3 garis yang ada di sini. Yang pertama itu adalah sebuah garis dengan ukuran 6 cm, kemudian 4 cm dan 2 cm. Apakah ketiga garis yang saya berikan ini bisa membentuk suatu segitiga? Nah, untuk membuktikannya kita coba gambarkan garis-garis yang ukurannya kita sebutkan tadi. Yang pertama dari yang terpendek adalah garis dengan ukuran 2 cm. Yang kedua garis dengan ukuran 4 cm. Dan yang ketiga adalah garis dengan ukuran 6 cm. Sekarang kita coba gabungkan ketiga garis itu. Apakah ketiga garis tersebut bisa bertemu untuk membentuk suatu segitiga? Nah, sekarang ternyata kita lihat di sini. 2 garis yang ukurannya 2 sama 4, ini kalau kita tarik sampai sepanjang apapun dia tidak akan pernah bertemu. Sehingga 3 garis ini tidak akan pernah membentuk suatu segitiga. Nah, sekarang kita amati lagi. Kita lihat di sini. Ini panjang sisi terpanjangnya adalah 6. Kemudian dua sisi yang lain kalau kita jumlahkan itu jumlahnya ada 6. Sehingga sisi terpanjang itu sama dengan jumlah garis-garis dari sisi-sisi yang lainnya. Nah, ternyata ketika sisi terpanjang sama dengan jumlah garis-garis pada sisi yang lain, maka ketiga ukuran garis tadi tidak bisa membentuk suatu segitiga. Kedua, apakah garis yang memiliki panjang 3 cm, kemudian 5 cm dan 6 cm itu dapat membentuk suatu segitiga? Dengan cara yang sama, kita gambarkan dulu garis-garisnya. Kita mulai dari garis yang terpendek, yaitu garis yang memiliki panjang 3 cm. Kemudian yang kedua, garis yang memiliki panjang 5 cm dan yang ketiga adalah garis yang memiliki panjang 6 cm. Sekarang ketiga garis kita coba hubungkan. Apakah ketiga garis ini ketika nanti dihubungkan bisa menghasilkan suatu segitiga? Nah, ternyata seperti ini hasilnya. Ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari sini? Kita lihat di sini panjang sisi terpanjangnya itu adalah 6. Jumlah dari dua sisi yang lain itu adalah 8. 8 diperoleh dari 5 ditambah dengan 3. Sehingga garis terpanjang itu kurang dari jumlah garis-garis yang lainnya. Sekali lagi, apakah garis yang memiliki panjang 3 cm, 5 cm, dan 6 cm dapat membentuk suatu segitiga? Kembali lagi kita gambarkan. Kita mulai dari panjang sisi yang terpendek, yaitu 3 cm, kemudian 5 cm, dan 6 cm. Kita lihat di sini. Nah, sisi terpanjangnya adalah 6, kemudian jumlah dari dua sisi yang lain itu adalah 3 ditambah 2. Sehingga bisa kita simpulkan garis terpanjang lebih dari jumlah garis-garis pada sisi yang lainnya. Nah, dari ketiga penjelasan yang saya berikan tadi, bisakah kalian menarik suatu kesimpulan apa syarat yang harus dipenuhi agar 3 garis dapat membentuk sebuah segitiga? Coba kamu sebutkan syarat sesuai dengan bahasa kalian masing-masing, cara memahami kalian masing-masing. Mungkin nanti definisi antar satu anak dengan anak yang lain, mungkin nanti bahasanya berbeda tetapi maksudnya nanti akan sama. Oke, kita lanjut. Nah, kesimpulannya itu adalah
untuk membentuk sebuah segitiga ternyata diperlukan syarat. Panjang garis terpanjang itu harus lebih pendek daripada jumlah dua sisi yang lainnya. Nah, sehingga ketika ada pertanyaan, apakah semua tiga garis dengan ukuran yang sama ataupun dengan ukuran yang berbeda bisa membentuk suatu segitiga? Nah, untuk mengeceknya, untuk mengetahuinya, maka kalian perlu menggunakan sifat ini. Panjang garis terpanjang harus lebih dari jumlah dari dua sisi yang lainnya. Oke, sekarang kalau kita sudah tahu cara menggambar sebuah segitiga atau cara menentukan tiga garis itu merupakan segitiga atau bukan, sekarang langkah berikutnya, jenis segitiga apa yang bisa kita peroleh dari tiga sisi yang bisa membentuk suatu segitiga. Sebelum masuk ke pembahasan jenis segitiga, di sini ada dua latihan yang saya berikan. Ini, dapatkah kalian menggambar segitiga ABC dengan panjang AB sama dengan 10 cm, BC sama dengan 5 cm, dan AC sama dengan 4 cm. Jika ini nanti bisa membentuk segitiga, maka berikan alasannya. Jika tidak bisa membentuk suatu segitiga, maka berikan pula alasannya. Dengan cara yang sama, nanti berlaku untuk soal yang nomor 2. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana menentukan jenis segitiga dilihat dari panjang sisinya? Kita misalkan, suatu segitiga ABC memiliki panjang sisi-sisi yang diwakili oleh sisi A, sisi B, dan sisi C. Nah, di sini nanti sisi A ini adalah sisi yang terpanjang. Kenapa kita memberi namanya adalah sisi A, sisi B, sisi C? Karena di sini tadi kita menyebut segitiganya adalah segitiga ABC. Misalkan di sini segitiganya adalah segitiga DEF, maka nanti panjang sisinya juga akan diwakili oleh variabel D, E, dan F. Demikian pula seterusnya. Nah, sekali lagi perlu diingat bahwa A yang dimaksud A di sini ini adalah sisi yang paling panjang di antara tiga sisi yang lainnya ini. Nah, maka nanti akan berlaku sifat jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk itu dikategorikan sebagai segitiga siku-siku. Yang kedua, jika A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Segitiga lancip, definisi dari segitiga lancip sudah saya berikan di awal, di slide yang pertama, demikian juga untuk segitiga siku-siku. Kemudian yang ketiga, jika A kuadrat lebih dari B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga yang kita hasilkan masuk dalam kategori segitiga tumpul. Nah, contoh, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya adalah 10 cm, 6 cm, dan 8 cm. Pertanyaannya, segitiga apa yang terbentuk? Nah, untuk mengetahui segitiga apa yang terbentuk, berarti kita lihat panjang sisinya. Tadi kita sudah sepakat bahwa sisi yang paling panjang itu dinamakan sebagai sisi A, sehingga di sini A-nya adalah 10. Karena tadi berdasarkan sifat itu dikuadratkan, maka ketemu di sini kuadrat sisi miringnya atau A kuadratnya adalah 10 kuadrat sama dengan 100. Sekarang kita lihat sisi-sisi yang lainnya. Dua sisi yang lainnya. Nah, dua sisi yang lain kita jumlahkan kuadrat dari dua sisi yang lain kita jumlahkan, maka nanti akan menghasilkan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 100. Nah, karena kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi yang lain, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku.